Karena itu jumlah rekeningnya naik gitu. Karena jumlah rekening naik, dibaginya naik, maka rata-ratanya turun gitu. Tapi pertanyaannya lagi, bantahan itu kita bantah lagi gitu. Kita harus bantah lagi. Jadi kredit macet dan sebagainya itulah. Jadi ada juga yang TWP atau apa gitu, yang singkatannya itu juga naik gitu. Jadi dari 2 sekian persen menjadi 4 sekian persen, naik sekitar 2% juga. Angka ini patut dicurigai karena yang tadi kesatu adalah sudah begitu lama seolah-olah tidak ada fluktuasi sama sekali antara 5, sekian persen gitu. Ya bahkan di kuartal 1 itu tinggi gitu. Kita tahu bahwa ekonomi kita ini kan sekarang ini banyak tergantung kepada sektor informal. Nah, dari sektor informal itu akan sulit kalau sektor informalnya tidak naik sedemikian kuat, maka dia juga tidak bisa mengangkat pendapatan di situ gitu. Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam Kontan Insights, ruang diskusi yang membahas isu-isu ekonomi dan bisnis terkini langsung dari dapur redaksi Kontan. Saya Hafid Febri dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah anomali dalam perekonomian nasional kita, bahwa baru-baru ini pemerintah mengumumkan ekonomi tetap tumbuh di level yang cukup kuat, yaitu di angka 5,29% untuk kuartal 2 2026. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Berbagai sektor masih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi di sisi lain, masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi. Daya beli semakin melemah, konsumsi rumah tangga terus menurun, dan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih marak terjadi di berbagai sektor. Nah, kondisi ini memunculkan pertanyaan penting bagi kita semua. Mengapa di saat ekonomi tinggi, tapi masyarakat merasa beban hidupnya makin berat? Apa yang sebenarnya terjadi? Faktor apa saja sebenarnya yang membuat terjadinya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat kita? Nah, untuk itu kita akan bahas ini secara mendalam bersama Profesor Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Public Studies. Terima kasih Prof telah hadir, telah bergabung bersama kami di Kontan Insight. Prof, BPS beberapa hari yang lalu telah mengumumkan bahwa data-data ekonomi kita yang mereka paparkan masih cukup kuat ya, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2026 di level 5,29%. Memang sedikit menurun dibandingkan kuartal 1 5,61%. Tapi ini ya artinya masih di level yang cukup kuat sebenarnya. Tapi kita menyaksikan fenomena belakangan ini, masyarakat nampaknya semakin mengeluh, daya belinya semakin berat. Berita soal PHK juga masih marak. Jadi seolah-olah kok nggak sinkron nih antara pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah dengan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini menurut pandangan Prof seperti apa? Iya, ya ini adalah satu fenomena yang menarik. Itu mungkin kita pernah dengar pada zaman dulu ya, Orde Baru atau apapun, bahwa kalau pemilu kita sudah tahu nih siapa yang menang. Nah sekarang kalau kita lihat di BPS ini mengenai pertumbuhan ekonomi, sebelum BPS keluar mungkin kita sudah tahu ini berapa nih, sekitar berapa pertumbuhan gitu ya. Pasti sekitar 5% ya. Sekitar 5% gitu, dan itu udah berlangsung dari 2014. Artinya sudah berlangsung di 12 tahun gitu. 12 tahun di level 5%. Di level 5% per kuartal. Hanya mungkin pas COVID aja ya pernah di bawah. Pas COVID aja dia itu kan. Nah, ini adalah satu ya, kalau dengan stabil begini, Indonesia harusnya sudah bisa menjadi kandidat untuk menerima Nobel Ekonomi gitu. Karena mendelegitimasi mengenai business cycle gitu. Bahwa ekonomi mengikuti business cycle. Ini ada perang, ada konflik geopolitik. Nampaknya tidak berdampak kalau begitu. Tidak berdampak kelihatannya ya. Meskipun kita sudah terjadi
defisit dari neraca perdagangan kita Rupiah dan terus rupiah melemah, terus melemah, harga naik harga gitu. naik. Oke. Jadi ini kelihatannya nggak ada dampak gitu. Jadi Oke. kondisi ini sama seperti yang kondisi-kondisi sebelumnya gitu. Mhm. Itu satu. Mhm. Itu dampak kalau kita mau bicara mengenai sisi pengakuannya ya. Oke, iya. Tapi kalau kita lihat lagi ya karena ini ada keanehan di dalam 12 tahun ada pertumbuhan 5% terus, Mhm. ini kita juga bisa mencurigai bahwa di sini ada terjadi settingan mengenai data-data itu gitu kan. Data-data, Memang dibikin untuk sekitar 5% gitu. Karena apa? Karena kalau jadi saya pernah mempelajari mengenai di beberapa tahun ya, bahwa dia punya istilahnya kalau di ekonomi adalah deflator, itu tidak sinkron gitu antara dua komponen dengan the total agregat gitu. Oke. Dia punya untuk mengkonversi dari nilai nominal menjadi nilai real, jadi pertumbuhan gitu. Ya, jadi artinya ya kita harus melihat atau yang kedua adalah bahwa pertumbuhan tinggi ini 5%-an, tetapi di lain pihak ada tekanan-tekanan terhadap kelompok masyarakat kelompok bawah, menengah bawah. Artinya pertumbuhan kita ini tidak dinikmati oleh masyarakat luas gitu, oleh masyarakat oleh kelompok atas gitu. Nah itu bisa juga satu gitu. Kalau kita mengamini mengenai pertumbuhan 5,39%, 29% itu gitu. Ya, jadi ini ada ketimpangan. Jadi siapa yang menikmati pertumbuhan ini? Gitu. Oke. Artinya, Prof, artinya kalaupun misalnya kita mengamini ya klaim yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ekonomi memang benar tumbuh di level 5,29%. Terlepas dari banyaknya kejanggalan ya di balik itu semua. Tapi memang faktanya sekarang kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Sehingga muncul pertanyaan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof, lalu siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Ya kan? Apakah pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat kelompok ekonomi atas misalnya? Karena terus ada temuan juga yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan fenomena makan tabungan ya. Itu riset Perbanas mengungkapkan bahwa rata-rata saldo masyarakat dengan simpanan 100 juta ke bawah ini terus mengalami penurunan sejak 2018 ya. Di 2018 rata-rata nilai simpanan untuk kelompok saldo ini masih 3,1 juta rupiah per rekening. Sekarang turun menjadi 1,8 juta per rekening. Sementara kelompok rata-rata saldo untuk kelompok simpanan di atas 10 miliar itu terus mengalami peningkatan. Artinya kan ini menunjukkan sebuah ketimpangan bahwa fenomena mantap ini terjadi, fenomena makan tabungan ketika kebutuhan masyarakat lebih tinggi dari kemampuan dia menabung ya, Prof. Sehingga masyarakat mungkin sekarang akhirnya ngambil tabungan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi di sisi lain ada kelompok masyarakat dengan simpanan 10 miliar ke atas, jumlah rekening maupun nilai simpanannya terus bertumbuh. Nah, bagaimana Prof menjelaskan ini? Apakah ini semakin menegaskan, temuan Perbanas ini makin menegaskan bahwa ya kue pertumbuhan ekonomi ini tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat? Iya, sebelum kita masuk ke situ kan ada juga bantahan ya, bahwa itu sebetulnya nggak turun gitu, nggak dari 3,1 juta per rekening menjadi 1,7 juta. Bantahan dari LPS ya. Itu tidak begitu gitu. Karena apa? Karena itu jumlah rekeningnya naik gitu. Karena jumlah rekening naik, dibaginya naik, maka rata-ratanya turun gitu. Tapi pertanyaannya lagi, bantahan itu kita bantah lagi gitu. Kita harus bantah lagi. Pertanyaannya memang terjadi kenaikan rekening, tapi kenaikan rekening apakah dari si pemilik rekening lama? Bisa aja juga dari rekening baru gitu. Jadi
dari rekening baru dia menaiknya yaitu mempunyai simpanannya di bawah rata-rata itu gitu. Atau yang 3,1 juta 1 juta juga terseret ke bawah gitu. Nah, di mana rata-rata ini. Jadi di sini kalau mau membantah ya kita juga mau mereka mengumumkan berapa the unique name atau nama yang dari rekening itu yang naik gitu. Apakah dari rekening baru atau dari rekening lama Harus gitu. sedetil itu ya? Iya dong. Karena apa? Karena kalau kita bicara ini aja 9,5% ya, kalau kita bicara setahun ini 9,5% ada kenaikan rekening baru. Nah, padahal total nilainya memang naik 5,2% naiknya. Berarti ada terjadi diskrepansi antara kenaikan rekening dengan jumlahnya gitu. Artinya rata-ratanya memang ini juga turun gitu. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua adalah ya yang di sisi atas naik. Kan yang di sisi atas naik yang 10 miliar ke atas ya. Kan tidak bisa juga dibilang oh ada rekening yang turun jumlahnya kan gitu kan. Sehingga rata-ratanya naik kan nggak begitu juga gitu. Nah, kalau kita lihat berapa sebetulnya itu ya memang kalau kenaikan itu adalah kelihatannya kalau yang 10 miliar ke atas ya dia mendapat manfaat-manfaat dari ekonomi yang bertumbuh ini gitu. Artinya itu lebih diinikan. Jadi di satu sisi rata-ratanya turun, di sisi lain rata-ratanya naik gitu. Nah, kalau seandainya ini kita minta dari jumlah rekening, misalkan siapa yang membantah itu, apakah LPS atau di Kementerian Keuangan atau siapa, berapa jumlah rekening yang unik gitu, yang itu bisa dilihat yang lama berapa mereka masih naik atau masih turun gitu. Nah, kalau kita lihat dari sudutnya dari sudut pandang yang lain, yaitu dari misalnya non-performing NPL dan sebagainya ya. Nah, itu kita lihat jumlahnya itu juga turun, NPL-nya itu naik gitu kan. Jadi kredit macet dan sebagainya itu lain. Jadi ada juga yang TWP atau apa gitu, yang singkatannya itu juga naik gitu. Jadi dari 2 sekian persen menjadi 4 sekian persen, naik sekitar 2% juga. Nah, ini udah menunjukkan bahwa gejala-gejala di masyarakat bawah ini pinjaman naik, dia punya tingkat bayarnya juga memburuk ya? Kemampuannya juga memburuk Iya, gitu kan. kemampuan membayar cicilannya memburuk. Iya gitu. Oke. Nah, Prof, sebenarnya fenomena ini loh, penurunan tabungan masyarakat dan fenomena melemahnya kemampuan masyarakat membayar cicilan pinjaman itu seberapa kuat hubungannya dengan melemahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional itu sendiri? Ini yang menjadi salah satu yang saya bilang ini perlu dipelajari lebih lanjut. Karena saya melihat ada satu data yang kurang sinkron antara ekonomi, fakta-fakta dari yang dihadapi oleh masyarakat, rumah tangga, dengan yang ada di data statistik pertumbuhannya dari konsumsi masyarakat naik sekian gitu. Iya benar. Nah, di mana bahwa kita tahu bahwa ada terjadi PHK, ada ini, ada berapa tingkat pengangguran sarjana ini sekarang sudah mencapai 1 juta orang gitu ya. Kalau nggak salah di Kompas ya hari ini dimuat gitu, tingkat pengangguran tingkat sarjana itu udah sampai mencapai 1 juta 1 gitu. juta. Dan data Apindo jumlah PHK per Juni itu kalau nggak salah tembus di angka 126.000. 126.000. Iya, jadi di sini adalah satu keanehan yang tidak mendukung data-data konsumsi rumah tangga setinggi itu gitu. Nah, Prof, harusnya ya ketika ada fenomena daya beli melemah dan PHK terus berlanjut, harusnya ini kan berisiko terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Iya. Pertumbuhan ekonomi mestinya karena dua hal ini ya, artinya konsumsi dan PHK ini kan menjadi salah satu komponen utama pembentuk pertumbuhan itu sendiri. Ketika dua komponen ini melemah, harusnya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tidak sekuat yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, itulah bahwa angka ini patut dicurigai. Karena yang tadi, ke satu adalah sudah begitu lama seolah-olah tidak ada
fluktuasi sama sekali, antara 5, sekian% gitu. Ya bahkan di kuartal 1 itu tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan dari belanja pemerintah, kan kita sudah tahu bahwa belanja pemerintah secara total itu kan tidak ada kenaikan secara total. Karena apa? Kita punya belanja, kita punya, penerimaan pajak itu kan tidak seperti yang diharapkan juga. Itu dibandingkan dengan ini agak-agak, target ya, Iya itu iya. agak-agak turun gitu. Mhm. Nah, eee, jadi banyak hal yang sebetulnya tidak mendukung untuk ke situ. Ya konsumsi rumah tangga, ya kita tahu tadi kita udah bahas bahwa, ada kenaikan didukung 60% adalah konsumsi rumah tangga gitu. Iya. Tapi ya, kalau dilihat dari faktor-faktor lain itu melemah terus gitu. Melemah semua? Ya Iya. jadi inilah yang data-data ini yang mencurigakan. Nah, ini kita bisa dilihat dari data deflator. Untuk saya belum memperhatikan yang Q2 ya. Tapi kalau kita lihat itu salah satu antara untuk, data, kalau data ekonomi kan kita ngambil data nominal dulu. Oke. Data nominal lalu kita konversi ke data real. Data dari konversi itu nanti kita bisa lihat dari data nominal bisa nggak menunjang pertumbuhan 5% gitu. Nah, kalau dari data statistik, kalau itu ada, selisih ya, misalkan pertumbuhannya harusnya 4% misalnya, Iya. lalu dibuat 5%, Dibuat berarti 5%. selisih itu tidak bisa masuk ke komponen-komponen rumah tangga dan sebagainya. Oke. Lalu dia masuk ke mana? Yang maksudnya namanya perbedaan statistik gitu, yang diskrepensi statistik. Nah, ini angkanya itu pada Q1 sangat tinggi sekali gitu. Iya. Nah, Q2 saya belum perhatikan, ya nanti kita bahas lagi mengenai angka ini sebetulnya berapa banyak gitu, berapa besar gitu. Oke. Nah, inilah yang membuat seolah-olah ini karena apa? Karena diskrepensi statistik ini nanti tidak akan masuk kepada realnya gitu. Jadi ke realnya itu jadi gampang sekali dengan deflator apa segala itu bisa dinetralisir gitu. Padahal indikator-indikator yang ada menunjukkan bahwa pelemahan daya beli masyarakat itu memang terjadi ya saat ini. Iya, kalau kita lihat dari NPL, dari apa gitu kan ya, itu semuanya menunjang bahwa di sini terjadilah, pertumbuhan kredit juga tidak seperti yang, sekuat yang diharapkan gitu. Sebenarnya Prof, faktor apa yang paling mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat ini? Apakah inflasi, upah yang stagnan misalnya, maraknya, PHK, atau faktor lain menurut Prof? Semuanya tentu saja mempengaruhi ya. Yang pertama adalah pertumbuhan real juga. Pertumbuhan real ya, upah, kita tahu bahwa ekonomi kita ini kan, sekarang ini, banyak tergantung kepada sektor informal. Nah, dari sektor informal itu akan sulit kalau sektor informalnya tidak naik sedemikian kuat, maka dia juga tidak bisa mengangkat pendapatan di situ gitu. Bahkan pendapatan di situ bisa saja itu turun gitu karena angkatan kerja itu semakin banyak masuk ke sektor informal. Kalau nggak salah kita punya sektor informal tingkat tingkat pekerjanya ya itu sudah mencapai 60%-an ya dari total Lebih gitu. tinggi ya dibanding sektor formal ya? Oh iya, jauh lebih tinggi. Nah, terus dari sini, terus yang kedua adalah tentu aja kita lihat bahwa banyak terjadi, beberapa ini, penciptaan lapangan baru ini kan, tidak begitu banyak kalau kita lihat dari PHK dari yang ada, itu berapa, penciptaan lapangan barunya gitu. Nggak bisa mengimbangi lapangan pekerjaan baru yang tersedia dengan jumlah PHK itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah lapangan barunya, lapangan kerja baru itu adanya di sektor informal gitu. Nah, di sini semuanya membuat kita punya, pendapatan masyarakat itu jadi turun gitu. Sebenarnya anomali. Nah, Dok, tadi kan kita udah banyak bicara soal penurunan daya beli di saat ekonomi tumbuh tinggi. Nah, anomali lain di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat ini adalah, PHK. PHK di berbagai sektor usaha, terutama padat karya. Ini kan sebuah anomali juga. Artinya ketika ekonomi bertumbuh, harusnya aktivitas industri juga bertumbuh dong. Tidak ada efisiensi karyawan. Entah itu dirumahkan sementara atau PHK permanen. Tapi faktanya PHK di berbagai sektor masih terjadi. Kan menjadi tidak sinkron juga nih. Ekonominya tumbuh tinggi tapi aktivitas industrinya juga malah
menunjukkan yang sebaliknya, malah melambat. Indikasinya adalah PHK. Nah, itu bagaimana menjelaskannya, Nah, Bro? ini, sebenarnya fenomena ini sudah lama, ini yang dinamakan deindustrialisasi kan. Deindustrialisasi. Nah, dari deindustrialisasi kalau kita lihat di sektor-sektor manufaktur ini terjadilah kekurangan, penurunan lapangan kerja gitu. Mhm, Nah, secara total mungkin dianggap itu masih sama karena apa? Karena mereka masuk ke lapangan kerja informal gitu. mhm, Nah, di sinilah bahwa terjadi, peralihan dari sektor, formal ke sektor informal. mhm, Jadi bahwa mhm, ekonomi katanya bertumbuh, lalu dengan sektor yang tadi di industri ya, di mhm, sektor manufaktur turun, mhm, lalu kemudian sektor informalnya naik, seolah-olah itu juga naik gitu. mhm, Tapi sebetulnya itu menekan mhm, bahwa sektor informal itu kan, tingkat pekerjaannya kan tidak seperti yang terjamin kan gitu iya, kan. Dia bisa kerja 1 jam, iya, 10 jam ya dalam, 1 bulan gitu atau 40 jam gitu. mhm, mhm, Jadi nggak tidak terjamin. Nah, pendapatannya juga pasti juga, yang tadi kita udah bahas, mhm, mhm, pendapatan di sektor informal itu pasti tertekan. iya, Karena apa? Karena produktivitasnya itu juga tidak naik gitu. naik, Nah, kita tahu kalau tidak ada produktivitas mhm, naik, maka, pendapatannya itu, mhm, secara real akan mhm, menurun gitu. mhm, Dan belum lagi angkatan kerja yang yang baru baru. itu, menyempiti Iya, iya, ruang di situ gitu. oke, Nah, jadi, saya rasa ini tekanan yang sangat serius gitu. iya, artinya, tantangan ke depan ini bagaimana pemerintah bisa membuat sebuah terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang besar ya, sebesar-besarnya. Tapi di sisi lain, Prof, kita melihat ada penurunan aktivitas industri yang berdampak kepada semakin terbatasnya lapangan usaha yang tersedia ya kan. Sebenarnya penurunan aktivitas industri, tadi Prof sudah singgung soal deindustrialisasi. Sebenarnya sudah terjadi bukan baru sekarang. Mhm. Mungkin fenomena ini sudah beberapa tahun terakhir. Nah, tapi mungkin kondisinya sekarang kayak makin mengkhawatirkan ya. Sebenarnya ini lebih dipengaruhi oleh karena kondisi global misalnya atau karena perubahan teknologi, misalnya banyak digantikan oleh AI misalnya, atau karena persoalan domestik itu sendiri? Iya, kalau kita mau nyalain global terus, Hmm, itu yang terintegrasi dengan global, misalkan ekonomi Vietnam malah hmm. bertumbuh baik Nah, gitu. Vietnam kalau nggak salah kuartal 2 ini sudah 8,23% Iya iya, jadi ekonominya. sangat-sangat tinggi sekali dia kan, Mhm, dia pertumbuhannya begitu, dia terintegrasi dengan global. Jadi kita tidak bisa menyalahkan global, justru kalau kita terintegrasi dengan global, ekonomi kita akan semakin kuat kalau kita mempunyai produk, mempunyai industri yang kompetitif gitu. oke, Tentu saja kalau industri kita tidak kompetitif, ya, itu akan menjadi masalah. ya, Kalau industri kita hanya, banyak tergantung dari komoditas, ya begitu hmm, dengan tekanan, harga komoditas turun, ya iya, berarti ya, itu dibilang, "Oke ini faktor, global," global, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat justru ada yang mengatakan gitu, kita tunjuk aja, ya Vietnam buktinya bisa iya, naik dengan naik, terintegrasi dengan global. iya, Ekspor Vietnam waktu tahun 2014, dia itu cuma 60% dari kita. wow, Tapi 2024 heeh, sudah 2024 ya sekitar heeh. itu, udah 160% dari kita Oh, dari gitu. 60% di 2014 Jadi menjadi 167% di gitu, 2024, 10 2024 tahun gitu. terakhir ya? Iya, jadi dia udah Mmm, ini. Nah, itulah luar yang biasa terintegrasi pemanfaatannya. dengan ekonomi global gitu. Jadi tidak ada alasan mengatakan dengan integrasi ke ekonomi global, Mmm, ekonomi kita menjadi mendapat tekanan. mhm, Justru mhm. sebaliknya gitu. Karena kita tidak terintegrasi dengan global, karena kita tidak ada industri yang kompetitif, Kompetitif maka kita tidak bisa bersaing di di internasional. kancah global, Nah, disitulah terjadi yang deindustrialisasi itu deindustrialisasi. menunjukkan bahwa itu ke sana gitu. Oke, ada yang salah dengan kebijakan pemerintah kalau itu ya, di sektor industri? Oh iya jelas bahwa kesalahannya adalah ya kita ini terlalu banyak meninggalkan sektor-sektor dari industri itu, Mhm, sektor manufaktur ya, mhm, di mana kalau kita lihat sektor manufaktur kita itu kontribusi terhadap
PDB-nya PDB kan turun terus turun terus, terus, ya dari hampir 30% 30%, pada awal-awal tahun 2000-an, 2000-an. sekarang tinggal di bawah 19%, di bawah Iya, 18%, iya. 19% lah Heeh, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu kita kita membuat kita punya ekonomi itu lebih tergantung dari sektor komoditas. komoditas. Hmm, Nah, ini tentu saja satu kesalahan yang oke. untuk jangka panjangnya kita pasti akan terbebani dengan ekonomi komoditas ini gitu. Risikonya apa kalau kita terlalu mengandalkan komoditas Ya artinya dan bahwa mengabaikan manufaktur nih? nah, kalau manufaktur itu kan tingkat produktivitasnya kan meningkat terus. Mhm, Kalau dengan komoditas kan itu produktivitasnya tetap saja gitu, bahkan nanti lama-lama menurun, kita harus mencari sumber-sumber tambang yang baru atau sumber yang baru gitu. heeh, Kalau dengan sawit ya kita misalnya kita harus ya pohon sawit apakah bisa naik dia punya produktivitas? mhm. Kan kecuali dengan tambahan lahan, Iya, tambang juga kan gitu tambang kan juga. dengan tambahan lahan. Nah, Mhm, ini kita kejar dengan tambahan begini sehingga alokasi sumber daya, keuangan, oke. pembiayaan itu juga semuanya ke situ, semuanya ngelihat enak dari bank itu, wah ini lebih pasti kan gitu. Dia Mhm, ini kan kalau ke manufaktur berisiko. berisiko dan sebagainya, Mhm, apalagi kalau nggak bisa bersaing gitu. mhm. Nah, inilah hal-hal seperti ini Wah, yang membuat bahwa ekonomi kita tidak ada arah untuk ke situ, dan terjadilah saya sebutnya rente ekonomi komoditas, oke. sehingga yang tadi dinikmati oleh kaum-kaum yang teratas gitu, Mhm, di mana produktivitasnya sebetulnya menurun oke, gitu. iya ya. Nah ini, dengan produktivitasnya tidak bisa meningkat, Mhm, maka konsekuensinya upah juga dan ekonomi secara keseluruhan juga menjadi tidak efisien gitu, tidak mmm, efektif gitu, dan upah real menjadi terhambat gitu. oke. Berarti ada banyak sekali anomali-anomali, di perekonomian kita ya, Prof, ketika misalnya manufaktur mengalami gejala deindustrialisasi, tapi sektor komoditas terus mengalami pertumbuhan yang menjulang tinggi. Nah, sebenarnya artinya ini sebenarnya sebuah siklus ekonomi yang tidak wajar ya, Prof. Hmm, Yang tidak wajar sebagai, katanya Indonesia mau menyongsong menjadi negara maju, berlomba dengan Vietnam targetnya di 2035 kalau nggak salah ya. Nah, tapi bukan Malaysia, Vietnam. Kalau Vietnam mungkin dia sudah menyiapkan kapal besar, itu manufaktur. Kapal besar dia hmm, untuk membawa mereka menuju negara maju di tahun 2035. Tapi Indonesia nampaknya kapal besarnya masih sektor komoditas. ya, Nah, Prof, ini artinya ada persoalan struktural yang harus dibenahi. ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah kalau kita tidak ingin tertinggal oleh Vietnam? Kita sudah tertinggal. Oke, Gimana kita tidak ingin mengejar, lagi minimal mengejar, mengejar ya. ya. Dulu kita dikejar mau Vietnam, Nah, sekarang sekarang kita kita sudah mengejar. tertinggal. Oke. Tahun lalu kita punya pendapatan per kapita itu sudah sama gitu, Mhm, per tahun lalu ya. Nah, mhm, sekarang ini dengan mhm. pertumbuhan sedemikian rupa, pasti mereka itu sudah meninggalkan kita gitu. Iya. Eee, nah apa yang dilakukan, kita tidak usah sibuk-sibuk, Mhm, nggak usah berpikiran sebagai, apa, rumit-rumit. mhm, Ya kita bilangnya ya, coba kita bersaing aja sama Vietnam. Nah apa di industri apa yang kita bisa bersaing sama Vietnam? mhm, Nah coba aja kita lakukan gitu, bisa nggak di sini? mhm. Ya atau terobosan-terobosan yang setidak-tidaknya, Pak kalau kita mau bersaing ya itu kita harus memajukan sektor manufaktur. Mmm, Kalau sektor komoditas oke, kan sekarang sudah terbatas. oke, iya, Jadi sektor manufaktur itu banyak sekali yang kita bisa kembangkan ya. kembangkan gitu. Nah itu yang kita harus Prof, lakukan. di sektor komoditas sebenarnya sudah ada upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi, baik itu pertambangan maupun sawit. Tapi ini Prof nilai masih kurang atau gimana? Iya, hilirisasi itu artinya apa yang kita sudah ada, Mhm, apalagi kalau di pertambangan atau di pangan gitu ya, ya itu adalah satu kewajiban lah mhm, ya, bagaimana kita bisa menambahkan nilai tambah terus. oke,
Tetapi perencanaan pembangunan industri itu nggak cukup dengan hilirisasi. Hmm. Kita memetakan semuanya industri kita, jadi apa yang bisa kita inovasi juga gitu terhadap produk-produk baru gitu. Nah ini, jadi kalau hilirisasi ya begitu saja, apa, dari mana? Ke smelter, setelah smelter apa? Ya kita bisa hilirisasi, apakah kita bisa bikin baterai, kalau kita bicara nikel kan gitu kan. Tapi nikel kita juga sudah banyak sekarang ini yang tutup gitu. Ya. Karena apa? Karena harganya juga turun. Kalau kita bisa bikin baterai juga, kita mau lempar kemana? Ya, apakah kita bisa lempar ke China baterai aja gitu? Atau Oke. kita harus mengundang mereka yang Iya. investasi gitu Iya, kan? Kita secara nation, secara bangsa itu tidak mandiri. Jadi kita minta mereka yang investasi, ini investasi, mobil Anda investasi gitu. Kita sendiri tidak ada. Boleh kita memulainya begitu gitu. Tapi pada satu saat kita harus menginovasi produk kita sendiri. Contohnya lagi Vietnam. Vietnam kan sudah bisa bikin mobil listrik sendiri gitu kan. Yang sekarang banyak jadi taksi di sini kan. Di Indonesia. Iya di Indonesia gitu. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan. Jadi bukannya hanya oke kita hilirisasi, kita begini, kita tidak bisa waktu nikel itu smelter kita undang pengusaha China, begitu sudah tidak begitu menguntungkan, lalu mereka keluar. Bahkan pada saat itu kita tawarkan tax holidays lagi ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah bukan pembangunan industri yang berkelanjutan gitu. Oke. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, Prof, kalau misalnya Indonesia terus mengandalkan sektor komoditas tanpa ada upaya serius yang berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan sektor manufaktur agar semakin kuat dan mandiri, apakah Indonesia sulit untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi di angka 5%? Karena nampaknya kan kita udah bertahun-tahun kan komoditas terus yang terus dikedepankan, hasilnya sudah terlihat. Ekonomi kita terus berada di pusaran 5%. Sebaliknya Vietnam. Vietnam kan sudah sangat unggul di sektor manufaktur. Ekonominya terbukti melesat. Sudah tembus di angka 8%. Bahkan mungkin bisa 10% nanti. Kalau begitu, Prof memprediksi kalau tidak ada perubahan struktur ekonomi, artinya ekonomi kita melulu ditopang dari sektor komoditas. Berarti kita benar nggak bisa keluar dari jebakan 5%. Pasti, dan 5% masih pakai tanda tanya ya. Ya. Masih pakai tanda tanya. Begini, kalau kita lihat, kita nggak usah ngelihat Vietnam. Ini kita ngelihat sejarah aja. Ya, kita ngelihat historis dari beberapa negara lain yang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 7%, lebih dari 8%, lebih dari 9%. Misalnya Korea Selatan. Korea Selatan tahun 80-an, 80-an sampai 90-an itu pertumbuhan ekonominya bisa lebih dari 10% itu. 8%, 9% gitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah manufaktur. Dia mengkonsentrasi, misalkan salah satunya dia pembangunan kapal. Ya, kapal-kapal besar gitu, kapal laut gitu ya. Dia salah satunya kan kita tahu. Lalu kemana ke elektronik? Keluarlah yang namanya merek-merek Samsung ya, merek LG dan sebagainya. Di mobil ada Hyundai, ada apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya harus dilakukan. Jadi Vietnam ini sebetulnya juga mengikuti negara-negara yang dulu bisa bertumbuh menjadi 10%. Singapura pertumbuhannya luar biasa. 8%, 9%, 10% gitu kan. Sempat ya itu kan. Indonesia tahap-tahap awal pada tahun 80-an ya, tahun 70-an ya, tahun 80-an sempat sampai ke situ gitu. Tetapi masalahnya di Indonesia ya kita punya itu pada tahun 80-an ya, masih kita fokusnya kepada padat karya juga gitu ya, belum masuk kepada sektor manufaktur yang lebih menggunakan teknologi lah ya. Belum benar-benar sampai ke sana gitu. Tapi begitu tahun 90-an, makanya kita ada yang namanya untuk digencarkan sektor manufaktur itu, lalu kemudian keluar paket Oktober, Pakto 1988. Itu memberikan stimulus untuk kredit gitu.
jumlah bank dan sebagainya bertambah. Lalu terjadilah pertumbuhan ekonomi itu 8%, 9%. Sempat, Sempat iya. itu pada saat itu ya, sampai overheated gitu ya, sampai terlalu kepanasan. Lalu ya bukan Indonesia aja pada saat itu, Korea juga terkena, Thailand juga terkena dan sebagainya, bahwa ekonominya itu terjadilah over investment, ya terjadi bubble dan sebagainya, dan kemudian itu menjadi krisis ekonomi gitu. Ya, jadi tapi dari sudut pertumbuhan ekonominya sudah tercapai. Sudah tercapai. Ya bisa 8%, 9% gitu. Artinya Indonesia sudah berada di jalur yang tepat saat itu ya. Ya. Sudah berada di rel yang tepat. Cuman setelah era Orde Baru, setelah krisis 98 tadi itu, nampaknya pemerintah kembali dininabobokan oleh komoditas. Oh iya, pada waktu zaman Orde Baru sebetulnya kita punya sektor manufaktur udah tinggi. Waktu awal-awal Orde Baru itu sektor manufaktur itu sekitar 10% dari PDB. Itu sudah meningkat terus sampai hampir 30%. Iya. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang dari 30% itu dia turun terus menjadi di bawah 20% gitu. Nah, Prof melihat selama hampir 2 tahun lebih Prabowo ini, ada nggak kelihatan keberpihakan dia terhadap sektor manufaktur? Kita belum melihat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang memberikan stimulus kepada sektor manufaktur ya. Artinya begini, ini kan dari ditinjau dari kebijakan. Kebijakan itu ngelihat dari fiskal dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari sudut fiskal dia akan memberikannya yaitu kepada spending ya, spending untuk ini, bukannya memberikan stimulus untuk ada investasi gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat ini ada beberapa langkah-langkah ya, ini mungkin bukan kebijakan, langkah-langkah yang menghambat kepercayaan dari investor untuk menanamkan modalnya di sini ya. Apakah itu di pasar modal atau dimanapun lah begitu, untuk uang masuk gitu. Jadi disitulah kita lihat 6 bulan pertama cadangan devisa kita itu turun hampir 10,9 miliar, hampir 11 miliar lah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup untuk mengundang investor ya untuk itu. Dan yang terpenting juga sebetulnya investor asing adalah saya sendiri berpendapat bukan prioritas gitu. Nah, yang kita prioritaskan apa? Misalkan dari yang di dalam negeri gitu. Tapi kita lihat yang di dalam negeri pun tadi banyak ada PHK lah, ada ini. Jadi belum ada industri-industri yang unggulan yang akan dimasuki, yang akan direncanakan untuk itu. Setidak-tidaknya kita belum mendengar secara luas lah ya apa yang akan direncanakan oleh pemerintahan sekarang ini. Oke, Sobat Kontan, menarik perbincangan kita hari ini bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekedar angka, tapi ekonomi juga harus memiliki kualitas pertumbuhan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentu ekonomi bisa tumbuh dengan kualitas yang baik jika perekonomian kita ditopang oleh sektor industri yang kuat. Karena dari industri manufaktur tersebut akan lahir banyak lapangan pekerjaan baru yang tentunya ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Karena faktanya saat ini ekonomi dikatakan tumbuh tinggi 5,29%, tapi yang dirasakan masyarakat sampai saat ini daya belinya semakin menurun, konsumsi rumah tangga terus menurun di tengah lonjakan harga pangan, inflasi dan lain sebagainya. Untuk itu kita berharap pemerintahan yang sekarang ya Prof bisa punya blueprint roadmap yang jelas untuk mengatasi gejala deindustrialisasi ini agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Vietnam. Dulu Vietnam mengejar kita, sekarang dia sudah berada jauh di depan, dan pemerintah sekarang harus kembali bisa mengejar ketertinggalan itu agar bisa menuju negara maju di tahun 2035 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oke, Sobat Kontan, terima kasih Prof Antoni atas perspektifnya yang sangat mendalam. Sampai jumpa lagi pada episode podcast Kontan Insight. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.